Assalamualaikum, kita kembali lagi di Ani Animasi hari ini. Untuk sekarang, Animasi hari ini ya. ya animasi hari ini. Ya kita dengan aku Api di sini sebagai hostnya dan kita kedatangan teman baru. Ya ada YouTuber Karbit, YouTuber Karbit di sini namanya nama kamu BM. siapa? BM. BM ya. Ya tengah-tengah Mm-mm. teman-teman ini BM kita akan ngebawain ya situasi animasi Indonesia hari ini ya. Udah lama banget terakhir kita Maret tahun kemarin ya BM sebetulnya. Sudah April. Wah, lama banget ya. Aku belum lahir itu. Iya, kamu belum lahir, masih dalam belum Ya, dipikir, kamu juga belum dipikirin. baru hari kemarin. Baru kemarin, kamu baru lahir. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, BM? Hari ini kita mau ngomongin soal film animasi fenomenal yang saat ini masih dibicarakan. Bahkan mulai mulai dari habis Lebaran sampai sekarang pun masih tayang terus. Film apaan? Sebuah prestasi tersendiri. Wah, Jarang loh ada film animasi yang bisa sampai sebulan penuh. nggak ada. Kalau animasi di Indo masih belum. Kalau film biasa ada yang Oh. sebulan kan? Apa tuh? Nah, ini dia makanya unik. Pokoknya kita bakal ngomongin animasi yang namanya Jumbo. Jumbo, oh yang dari Visinema itu. Ya, Iya, yang kemarin. yang dibikin buat AMG gitu. Oh, Jangan, bukan. gimana nih? Emang Jumbo 8 juta penonton ya kalau aku lihat ya. Nah, Anda lebih tahu itu. Perasaan kalau nggak salah terakhir dari animasi Indo tuh ya, kalau yang terkenal itu, yang masih yang paling terkenal tuh masih Juki. Itu tuh, dan itu tuh Yuki. Juki the Movie, tau kan Juki mungkin untuk yang teman-teman Iya, kelahiran tahun yang 2090-an mungkin. yang anaknya Indigo itu ya, pasti brandingnya kan anti mainstream gitu. Walaupun kita nggak tahu masih branding itu nggak ya. Ya, iya kalau Juki itu 700.000. Ini tujuh 8 ratus juta. ribu. Ini 8 juta. Wow. Gimana tuh? Apa ya? Bisa dibilang bisa dibilang melebihi pendahulunya. Juki ke yang bisa dibilang udah bikin branding dari bertahun-tahun lalu, mulai dari komik strip, terus bikin komik full, kemudian bikin animasi. Sekarang bisa dikalahin sama brand yang istilahnya dibuat dalam kurun waktu 5 tahun. Iya, dan setahu aku Jumbo juga ini kan original. Ya jadinya nggak Nah, bukan lanjutan dari yang baru, yang lama gitu maksudnya. Biasanya kan kalau untuk oke. supaya kita dapetin sebuah angka yang gede gitu kan harus ya tau lah harus yang udah established. Ya, 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 ya. Jadi Cuman 8 nih aku mau tahu juga, kan Jumbo ini kan hasil dari jerih payah 5 tahun pengerjaan ya. hmm, Eh, Menurut kamu apa sih yang bikin Jumbo ini menarik banget gitu buat masyarakat Indonesia? Apalagi buat anak-anak sampai orang dewasa juga. Iya, katanya sampai memeras air mata ke dalam-dalam gitu, bisa sampai banjir studio tuh katanya. aku sih mandangnya ya sebagai animator ya pada akhirnya ya. Jadinya mungkin ada sedikit fokusnya beda. Jadi yang aku lihat tuh malah ke animasi. Udah Jadi nggak tahu lah. apa ya maksudnya nggak nggak terlalu sedih sama ceritanya gitu loh. Ya, ya. Jadi aku yang aku posting gimana? Ini animasinya apa namanya bakal detailnya segimana gitu. Tapi ya Iya. eh tapi ya pada akhirnya sih memang cerita yang mengena yang basic itu tentang keluarga, terus juga tentang ya mostly tentang keluarga sih. Anak-anak, Pasti tentang keluarga ya, keluarga, orang tua, anak-anak. anak-anak itu pasti ya udah pasti bakal sedih gitu. Oh. Dan pada akhirnya dengan cerita yang sangat familiar dengan kehidupan di masyarakat ini, terutama tentang anak-anak,
kayaknya tuh menyentuh atau menyolek inner child kita gitu, sampai sampai banyak yang merasa tersentuh dengan eh, cerita yang dibawakan. Ada yang sampai nangis, baik untuk orang dewasa atau orang ataupun yang anak kecil. Hmm. Menurut aku sih itu udah selevel Miyazaki sih kalau kayak gitu. Waduh, seneng banget tuh bisa kita bandingkan Tapi dengan Miyazaki ya. ya walaupun itu cuman asbun aja sih akunya ya. Tapi ya memang apa ya, kalau kita senang terhadap sesuatu gitu terus bisa kita terbawa dengan situasi ya memang ada sih, ada teorinya namanya neuro, ah kayak kita kita tidak ada kapasitas ngomong itu lah, pokoknya memang sesuatu emosi itu bisa bikin kita gampang terbawa gitu, dan memang ketika Ya, sebuah cerita pintar bawa emosinya itu yang bikin mudah. Dan aku bisa bilang animasi itu media yang menarik untuk digunakan. Kenapa? Karena kamu bisa buat apapun di animasi. oke. Jadi ya kalau kamu pintar ngolahnya, gitu ya, pintar ngolah si isinya dan semacamnya, ya udah, kamu bisa buat apapun, ya kan? Nggak terbatas dengan acting manusia aja gitu loh. Oke, oke. Bisanya sih kayak gitu. Jadi Jadi pada intinya ya apa yang kita bisa ketika kita udah menghendaki untuk sesuatu dengan usaha tertentu ya pasti bakal hasilnya sesuai dengan usaha kita ya intinya. Visinema dan terutama yang bikin karakter utamanya siapa? Siapa Rian? Nah, aku nggak tahu siapa. Ya, Rian dong. Oh ya. Aku tuh aku tuh ingat Rian pertama kali ya pastinya dari Raditya Dika. Nah, pas pas dia masih main series series apa ya namanya tuh Malam Minggu Miko. hah? Dia main malam minggu Miko? Malam Minggu Miko. Oh, dia main malam minggu Miko ternyata. Iya, dan tapi aku nggak nyangka loh dari seorang stand up komedian bisa bikin bikin karya yang gak cuma lucu, bukan bukan karena humornya, tapi karena memang benar-benar nyentuh eh, kalbu penonton gitu, nyentuh sisi kemanusiaan kita sebagai sebagai anak kecil. Dan Pinter dia, tentunya ceritanya bagus. dan tentunya dengan karena saking menyentuhnya, saking apa ya, saking relatable-nya itu, sampai ada fenomena buzzer jumbo. Oh, bentar, mereka pakai buzzer. Bukan bukan buzzer, ini bukan sembarang buzzer yang dibayar loh. Nah, buzzer kan Ini dibayar buzzer emang. organik. Emang ada buzzer yang nggak Gak dibayar? ada, ada, Ah, ada loh. Ada sampai kalau misalkan kamu lihat di Twitter atau di X ya sekarang namanya, hmm. banyak banget yang bikin hashtag buzzer jumbo. Wow. Karena mereka senang gitu, karena mereka ngerasa, oh, aku harus nyuarain ini kalau misalkan ada film anak-anak yang bagus banget buat ditonton keluarga, apalagi harus didukung ini produk lokal yang benar-benar mandiri lah, namanya Jumbo. Aku harus ngebuzzing gitu, aku harus kasih tahu ke internet, saking saking senang, saking merasa bangganya dengan karya tersebut. Bayangin. Kalau misalkan ada satu produk animasi yang emang benar-benar disukain satu orang, ya nggak salah kalau misalkan orang bakal nggak dukung bahkan sampai berisik di internet. Iya. Apakah itu yang bikin Jumbo bisa 8 juta ya? Soalnya kalau nih ya, kalau kamu lihat gitu ya, nih aku sedikit share grafik penonton Jumbo ya. Kalau kamu tahu ya, Oke, kalau kamu tahu, Jumbo itu pertama kali rilis cuman 70.000 orang yang what? nonton. Kok bisa? Iya, jadi maksudnya eh ini maksudnya ketika awal tuh ya udah si kalau kamu di sini ceritanya grafiknya itu sebetulnya dia hari pertama tuh landai banget ya. Jadinya Ya, dia tuh mulai dari 80.000, terus dia tiba-tiba naik, 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 dan sampai
ya sekarang udah jadi 8 juta gitu. Jadi dia tuh grafiknya tuh apa ya, nggak tipikal umumnya lah. Kamu kan tahu lah kalau biasanya kalau film itu pasti biasanya rame di awal dong, bukan rame di akhir, ya nggak? Di awal tuh banyak yang nonton terus udah pada udah capek nonton gitu. Terus ini kamu tahu nggak dua film di Indo bukan animasi, dua film di Indo yang juga sampai 8 juta. KKN Desa Penari sama Aku Agak Lain. Mungkin kamu pernah dengar. kalau itu sih aku udah pernah dengar ya. Yang pertama KKN Desa Penari. Aku ya kalau misalkan udah dengar ya, itu kan awalnya cuman dari fenomena cerita-cerita Twitter ya. Iya. Kemudian kemudian masuk jadi buku, kemudian langsung jadi film. Mm-mm. Ya bisa dibilang sih emang marketingnya jenius banget. Manfaatin media sosial, habis itu di filmin. Nah, kalau misalkan agak lain, kayaknya emang karena bintang-bintang sama Ya, talenta-talenta yang ada di sana talentanya sih. pasti Tapi banyak aku nggak tahu pengikutnya. juga. Ya kan banyak pengikutnya, jadinya pasti Hmm, ramai. Dan memang mereka juga entertainer yang hebat lah. Ya, gitu. Nah, Jumbo oke. itu hari pertama 60.000, ya kan? Nah, depan 60.000, terus dia Ya. naik, dia terus naikin, grafik ininya tuh naik turunnya tuh nggak masuk akal. Jadi awal tuh landai Hah? kecil. Jadi awalnya tuh gini, Ya. awal tuh dia hari pertama sepi, terus naik ya biasalah, makin Hmm. rame kan banyak buzzernya aktif kayak yang kamu bilang, ya kan? Ya. Nah Hmm. naik, nah Hmm. terus di hari ketujuh baru tuh nyampe angka 300.000 penonton sehari. Hmm. Itu kan H plus 7 lebaran kan berarti kan ceritanya. Hmm. Hmm. Sedangkan kalau ibaratnya Kakak Desa Penari dan Naga Lain itu hari ketiga, hari keempat tuh udah 15.000 penonton. Terus Ya, hari ya, ya. kalau di sini aku tulisnya Agak Lain tuh baru peaknya tuh di hari ke-8. Jadi 800 Hmm. ribunya tuh di hari ke-8. Nah, Ya. ya habis itu turun dong. Habis sudah naik 500 ribu gitu kan. Turun ya kan, makin lama makin turun. Pasti kan kayak Betul. gitu. Gampangnya kan. Iya. Nah, Hmm. kalau Jumbo, dia tuh fluktuatif banget. Hmm. Dia paling hari 7 ramai ya 300.000. Ah, ini udah senang lah paling sejuta penonton udah wah bagus banget animasi itu sejuta penonton. Pasti kayak udah turun mungkin berarti mungkin nggak bakal naik lagi. Semua orang mikir kayak gitu kan. Turun, turun, Iya. terus di hari Hmm. minggu depannya kan libur lagi tanggal Hmm. hari ke 12 13 dia naik lagi jadi 400.000 Wow. penonton. Wow, wow, wow. 400.000 penonton Emang terus sih 470.000 terus kalau turun lagi, nah terus dia naik lagi. mantap banget Naiknya tau nggak pasti. berapa? 550.000 di hari ke-20. Bus, Hari Pacen ke-20. Oye itu, Pacen Nah, Oye banget. untuk sebuah film grafik banyak lombahnya gitu ya, itu banyak gunung dan Hmm. lembahnya tuh nggak jarang kelihatan. Jadinya orang tuh nggak bisa nembak ini Jumbo tuh bakal bisa berapa gitu. Jadi kadang ada optimisme, kadang ada Pesimis banget. pesimisme gitu ya. Gitu. Jadi ini unik sih. Maksudnya terlepas memang dia animasi dan dia memang fresh dan bagus, tapi alurnya mungkin bisa kita lihat orang mungkin awalnya nggak yakin kali ya, nggak yakin ini Hmm. film bagus. Tapi kata orang lain bagus, terus orang nyobain, oh ternyata beneran bagus, terus dia nge-share lagi, dan ternyata ada banyak orang yang jadi pengen, ya awalnya nggak pengen. Karena Iya, kalau orang pengen, berarti kan ngumpul dari awal pengen cepet nonton dong. Nggak benar-benar. mungkin orang nunggu-nunggu, nunggu-nunggu lama baru nonton. Kayak, ini tuh kan peaknya di hari ke-20. Sedangkan kayak Kakak Desa Penari dan Agala itu udah turun. Udah, maksudnya, masih tinggi sih 400.000, 300.000, tapi grafiknya turun lah. Kalau Jumbo, naik, sepi, naik, sepi, Naik gitu. sepi, naik sepi, naik sepi, naik sepi. Jadi Gitu. pusing. Dan sekarang naik lagi. Sekarang tuh hari Wow, keberapa? 30-an lah. Udah sebulan kan? Gitu. 30 33 hari berarti. tiga puluh tetap tiga berarti. ada kenaikan. Tetap ada kenaikan. Kenaikannya Wow. mah kemarin 300.000. Dan mungkin nanti bakal, kita nggak tahu Sabtu dan Minggu berapa. Nah, oh iya, 8 juta itu dihitung di Indonesia aja nggak sih? Ya di Indonesia aja gitu. Jadi,
dibilangnya nanti bakal berkembang juga di luar, berarti bakal di-share di Hmm. luar. Dan angka Iya, 8 juta penonton ini disebut-sebut sudah mengalahkan film yang lain. Seperti mungkin yang animasi lagi rame tuh ada Mekamato, ada Bobo Mekamato, Boy, ada Bobo Boy, Ajun Ali itu yang lagi Ajinali. rame di Asia Tenggara ya. Nah, Iya. jumlah penonton Indo 8 juta atau 6 juta sih kemarin aku ngeliat ya. Itu tuh udah melebihi angka yang di Malaysia. Jadi secara ofisial kita udah termasuk animasi terlaris di Asia Tenggara. Atau aku bisa nemuin gak ya ininya beritanya. Itu sih. Ya, Jadi aku dukungannya, sih yang aku lihat sih dukungannya ya. hmm, Soalnya di media sosial mereka masing-masing dari pihak Animonsta ataupun dari apa sih yang namanya ya? Aku susah kayaknya studionya, ngomongin perusahaan Upin Ipin, ya itu, Lekopekes apa ya, gitu. Pokoknya hmm, animator yang bikin perusahaan animator yang bikin Upin Ipin, Bobo Boy, Mekamato, sama yang nanti mau mau turun apa namanya Papa hmm, Zola ya. hmm, Papa apa Zola Zola? itu mereka juga sampai bikin dukungan jadi buzzernya Oh, Jumbo loh. Bahkan di- nulis sendiri buzzer Zoom Jumbo. hmm, Kan ngedukung dong ikut-ikutan tren buzzer Jumbo. hmm. Oh, Jadi kayak kelihatannya tuh satu ASEAN ternyata saling ngedukung juga ya animator se-ASEAN itu tetangga loh. Ternyata kita iya, nggak cuman soal berantem bola atau berantem klaim-klaiman ya. iya, Ternyata kita bisa saling ngedukung satu sama lain dalam hal yang kayak gini. iya. Maksudnya ada kerjasama lah dengan pihak luar gitu ya. Kita sebagai sesama Asia Tenggara gitu ya. Mungkin itu juga ngebantu apa ya pandangan dunia terhadap Asia Tenggara itu sendiri gitu kan. Karena kan kita masih kalah dong sama Eropa dan Asia Timur, maksudnya kayak Jepang dan Iya. Korea, Cina gitu. Jadi Hmm. kerjasama bilateral atau antar negara dan mendukung satu sama lain ketika ada animasi yang bagus dan eh apa ya animasi bagus dan memang terkenal ya, ya udah saling mendukung satu sama lain gitu. Dan itu juga Iya, iya. bikin menarik orang-orang sih untuk jadi makin lihat juga kan. Tuh. Dari Jadi yang kamu jelasin itu, aku jadi bertanya-tanya juga sih sebenarnya untuk negara-negara lain itu animasi mereka didukung atau enggak sih sama pemerintah atau mereka berjalan sendiri gitu. iya sih. Itu hal yang cukup bisa panjang jelasin, kita bisa jadi satu topik sendiri gitu ya. Cuman Coba dibikin pendeknya aja, pada dasarnya dipendekin ya. untuk Malaysia, aku Oke. tahu untuk Malaysia mereka ada program pengembangan animasi yang dimana makanya kayak Upin Ipin itu kalau kamu lihat di logo akhirnya tuh ada pemerintah Malaysia ya, ada logonya Wow. karena Iya, iya, iya dananya dari benar. pemerintah Malaysia. Terus Ah, terbitan yang terbaru tuh Korea Selatan itu terus ada ada. programnya. Korea Selatan kan mereka juga lagi baju kan animasi. Ada programnya untuk 1 miliar dolar untuk kembangin Wow. animasi di negaranya. Terus ada lagi di Uh, Cina itu Neza sih aku nggak tahu ya. Neza yang kemarin yang lagi rame. Neja, Ya, Neza 2. Neja. Neza 2 itu tuh dibuat ratusan studio dan dengar-dengar sih Well, aku kurang tahu ya. Jangan quote jangan nge-quote aku di sini hmm? ya. Eh, Aku tulis satu-satu. mungkin Kata mungkin ada dukungan juga dari pemerintah. Cuman intinya negara-negara lain ada, apalagi Jepang. Jangan salah, Jepang sampai sekarang masih jadi dukungan karena ada program-program pelatihan dari pemerintah untuk ya animator muda gitu. Ada oh, program-programnya gitu. Jadi kayak Jepang Sekai, aku kurang tahu Jepang sih kayak. Japan Sekai Animation. Jadi ada program nasional untuk bikin, ya nanti didenain untuk buat animasi indie ya. Supaya tapi syaratnya animatornya harus animator muda yang yang ini yang memproduksi. Waktu itu aku pernah lihat.
Aku lupa sih ngejelasin itu yang mana. Ya, gimana ya? Itu. Setelah aku setelah aku mendengar atau melihat gimana gimana perusahaan ataupun studio-studio animasi di luar tuh ada sedikit dukungan atau dorongan tuh ya agak miris juga sih ya dengan keadaan di sini. Soalnya kalau kita masih ingat-ingat kemarin kan terakhir aja Komdiki Ah, ataupun dulu yang namanya Kominfo, mereka kan sampai apa ya? Aku susah sih ngasih ngomongin ini. Cuman aku ngerasa rada kurang puas aja dengan sikap sikap yang kemarin-kemarin. Apalagi ya, ketika mereka bikin iklan iklan animasi yang pure eh, ya, pakai AI. kan memang tujuannya kan supaya tidak tertinggal teknologi ya, kayak kemarin metaverse dan semacam itu usaha lah. Maksudnya pada akhirnya kita mengenal, ini kita ngomongin mengenal dengan teknologi baru itu penting. Supaya kita juga bisa memberikan pandangan yang tepat gitu ya. Jadi Iya, eh aku juga ada sulit nyebutinnya gimana untuk bahas hal itu ya. Tapi yang jelas adalah kita orang-orang Indonesia tuh udah jago, udah banyak yang jago. Dan salah satu bukti nyatanya adalah Jumbo gitu kan, gitu. Ataupun mungkin iya, kalau teman-teman tahu ada iklan-iklan Indo ya kayak Marjan aja ya, itu kan orang-orang Indo buatnya. iya, iya, iya. Wah, gak ada Ya orang itu, luar negeri, gak ada yang um, naturalisasi itu enggak, buat maksudnya tergantung iklannya ya, gak ada ya. tergantung iklannya. Ada beberapa iklan yang full Indo gitu. Atau kayak film-film Iya benar. yang superhero kayak siapa tuh dari yang Sri Asih ya, Sri Asih dan semacamnya itu kan efek-efeknya Kreasi orang Indo yang bikin, Indo semua. Indo semua yang bikin. Wah, Maksudnya kita udah ada skillnya, iya. cuman eh, bisa menunjukkan secara nyata gitu ya bahwa ini kita bisa buat loh gitu ya. Itu tuh memang belum, sebelum Jumbo tuh memang masih belum dapat momennya. Sekalinya ada Iya. animasi kurang laku misalkan gitu. Hmm. Jadi ini menjadi angin segar lah untuk baik keluarga Indo terhadap animasinya sendiri dan juga para itu pengguna kreatifnya gitu, pada penggiat kreatifnya, animator dan semacamnya gitu. Iya. Jadi ya Jadi kita jadi sebuah gimana gimana? kita hidup di momen yang menarik Hmm. gitu. Semoga ya Jadi bang. sebuah itu juga ya, jadi sebuah pembuktian juga ya bahwa Hmm, segampang dan secepat apapun AI membuat sebuah karya, walaupun aku nggak bisa bilang itu karya ya, tapi tetap yang namanya sentuhan manusia, yang namanya kreativitas dan imajinasi dan keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu itu nggak akan bisa dilewatin. Nah, iya. Jadi aku sempat lihat salah satu komentar dari salah satu animator Jumbo yang namanya Kak Wahyu Denis Kurniawan. Eh, hmm? dia sendiri singkatnya sih dia sendiri bilang kalau peran manusia itu dalam karya seni nggak bisa digantikan oleh mesin. Iya iya iya. Dia salah satu animator yang ini yang berkecimpung berapa kalau 400 lebih kreator. What? Ya, maksudnya nih Mas Wahyu ini salah satu Oh dari iya, 400 itu. Iya iya iya. mm-mm, Banyak banget benar-benar ya. benar. Aku baru baca soalnya. Iya, banyak banget ya yang ngerjain ya. Dan Mas Wahyu ini ya salah satu yang sudah berjasa ya membuat Jumbo menjadi kenyataan gitu. Iya benar. Kalau nggak ada dia mungkin jumbonya jadi pincang sebelah kan. Jadi gelap karena katanya Oh ini di gelap. tulisannya dia megang lighting, berarti kan ngasih lampu. Oh, pantesan. Kayak negara mana yang gelap ya? Oh Ah, nggak ada, enggak. jangan-jangan. Semua terang kok, semuanya terang. Oh semuanya terang ya. Semuanya terang. Kan lagi Kamu lagi, saja lagi yang gelap siang, gitu katanya. masih siang di sini. Oh iya, Betul. jadi intinya sih Kak Wahyu Denis Kurniawan itu bilang sendiri kalau peran manusia dalam karya seni nggak bisa digantikan karena eh, kalau menurut aku sih emang
ada value-nya sendiri gitu, ada emosinya tersendiri gitu. Kalau kalau animasi yang dibuat dari AI itu kan cuma berasal dari prompt dan apa yang udah diambil, aku bilangnya diambil ya, bukan Ya, pinjam, tapi mengambil dari aset-aset orang-orang yang sudah pernah buat. Jadi kan AI itu kan belajar ya, iya, belajar dari karya orang lain untuk kemudian bikin fotokopi yang sesuai dengan apa yang diminta ya gitu. kebutuhan. Dan quotes Kak Wahyu Denis ini sendiri ya eh, jadi pembanding gitu. Kalau misalkan karya yang bisa dibuat cepat akan tetap tetap kalah ataupun ada marketnya sendiri. Sedangkan untuk karya yang kualitasnya tinggi juga pasti ada marketnya sendiri. Bukan berarti Ya, harus saling senggol-senggolan, kok dong ya. iya. Ya maksudnya nggak apa ya namanya itu eh, produksi ya, sebuah produksi atau apa namanya itu mass market gitu lah, mass market ya istilahnya. Jadi mana Hmm. pembuatnya harus banyak mau gimana pun gitu dan nggak dipungkuli lagi mesin yang atau robot itu banyak yang memudahkan untuk melakukan hal itu gitu. Cuman kalau ini kasusnya dalam sebuah kesenian gitu ya, ya itu bisa panjang ya urusannya gitu. Jadi aku harus mungkin kita harus cari tahu lebih lanjut lagi ketika kita mau ngomong ke sana. Cuman uh, pada dasarnya jangan kita harus tetap menghargai yang progres. Semuanya Ya. itu nggak bisa langsung otomatis jadi dan semacamnya Hmm. dan sepertinya yang aku memandang bukan masalah AI-nya tapi memandang penggunaan AI ini banyak menghilangkan makna proses dari sebuah karya gitu. Gitu yang baik itu Iya. animasi dan ilustrasi dan semacamnya gitu kan langsung jadi ya udah ngapain bayar mahal-mahal gitu ya up to you ya kalau kayak gitu berarti maksudnya kan beda prinsip dia memandangnya bahwa sesuatu yang cepat yang penting cepat jadi gitu dan semacamnya gitu. Dan Ya. ya itu udah ngomong sudah ekonomi dan semacamnya sih jadi ya kita ngomongin animasi aja ya Ya, supaya gimana ya? Aku kan fans animasi yang karbitan ya, kalau kata orang sekarang itu. nah, Eh, Kayaknya emang antara antara kecepatan sama kualitas itu kadang kita milihnya yang cepet-cepet aja ya. yang penting jadi penting ya Kalau cukup mie mie enggak juga mie sih goreng, mie goreng sama mie rebus kan maunya yang mie mana goreng, mie rebus, iya. yang penting yang cepet. Iya, makanya memang secara ini bisa disimpulkan ya, ada karena memang orang pengennya cepat ya, jadi ada pengabdosian, apa sih? Adopsi ya, pengadopsiannya itu Adopsi. lumayan cepet gitu dan jadinya ya bakal ada orang yang membandingkan apakah ini bisa, apakah ini akan jadi masa depan, apakah ini jadi kenyataan bahwa semua orang diganti gitu. Kok gini. Tapi sebetulnya itu kan pandangan ketika sebuah mesin atau sebuah alat digunakannya gimana? Apakah menjadi manusiawi atau menjadi eh, untuk ketamakan gitu ya? Atau keegoisan gitu kan? Kan teknologi kan bisa dipakai dua arah. Pisau aja yang paling Hmm. yang paling basic ya. Kalau contoh-contoh gitu, pisau Pisau, bisa pisau. dipakai sebuah teknologi bisa dipakai untuk motong, membantu kita masak atau Bisa ngebunuh buat orang congkel, buat bisa buat congkel rumah orang. ya misalkan Oh, gitu. Jadinya pada dasarnya teknologi juga harus kita arahkan kemana yang mau kita ini dan semestinya untuk pengembangan semua manusia itu menjadi tujuan utamanya. Dan justru ya nanti teknologi yang muncul juga mencerminkan juga gitu. Karena pada dasarnya itu juga tergantung orang yang ngebuatnya. Mau untuk apa sih? Gitu. Cerminan. mantap sekali ya. Mantap sekali informasinya. Iya, makasih. Mantap. Aku aja sampai meleng lah, saking bingungnya gitu ngedengerinnya tuh. Kadang ada yang keluar masuk kuping kiri, kuping kanan gitu. Tapi intinya tuh nyelecep ke hati gitu. Alah, Nggak tahu kenapa. alah. Ya, Ya. sebagai manusia punya hati ya begitulah. Kadang-kadang. Kan kalau robot mah nggak punya. Oh iya, eh, sebenarnya sih masih banyak banget ya yang bisa diobrolin soal jebol Ya, ini. Kayak misalkan dari misalkan ya, dari misalkan itu.
soal kritiknya lah, soal plotnya, Ya, ada juga soal bukan informasi, soal cerita yang katanya eh, melenceng dari satu hal ke hal yang lain gitu. ya, Tapi yang aku dari beberapa pertanyaan, dari beberapa topik dan obrolan yang kita bicarakan tadi soal Jumbo itu, yang jadi satu pertanyaan yang paling penting itu gimana sih dampak Jumbo buat market industri kreatif Indonesia? Terus masa depannya bakal kayak gimana sih ya, dengan adanya Jumbo ini? ya, pasti sih kita bisa menganggapnya itu menjadi sesuatu yang cerah ya, harapannya. Karena Hmm? sebetulnya pada Hmm. dasarnya ya, buat teman-teman juga, animasi di Indonesia itu masih berkembang bertahun-tahun kemarin gitu. Jadi dari 2020 Asik. berkembang terus. Hmm. Dan apa namanya, dengan studio-studio makin banyak, terus produksi-produksi juga Hmm. makin banyak gitu ya kan, berputar ekonomi gitu ya. Itu Hmm. menunjuk kita lagi berkembang, dan ya semoga perkembangan itu bisa dipercepat besarnya oleh Jumbo ini gitu. Jadi kan fenomena, jadi bukan hanya di lingkar bisnis doang gitu ya, tapi juga Iya. di masyarakat ngelihat langsung gitu. Itu Hmm. itu yang asumsi dasarnya sih kayak gitu ya, yang bisa kita lihat. Aku bukan ekonom ya, Iya. aku robot ngajar, jadi nggak bisa nggak bisa tahu lebih jauh gitu ya. Tapi Kamu AI, kamu AI, ternyata oh kamu ya, kayak AI. aku robot, Ternyata. aku robot ngajarin Oh ya, animasi. parah. Ternyata kita disusupin sama Terminator, guys. Lu Padahal aku, lu flat 2D, lu makhluk dua dimensi, diem aja lu. maaf, 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 bos. Gua Maaf, tampar bos. balik lu, gua tampar balik lu ke Halo, dunia jangan, dimensi lu. jangan, maaf, bos. Aku baru termaterialisasi ini, jangan dihapus lagi. Gua buat lu gepeng. Udah, udah gepeng dari situ. Oh ya. Cuman, ya pada, eh, apa ya? Ya pada intinya sih kalau aku lihat sebagai orang karbitan ya, yang cuman 2D, aku sih ngarepinnya setelah ada Jumbo ini makin banyak gitu studio-studio yang makin berani untuk bikin animasi-animasi mereka sendiri dengan cerita-cerita yang lebih unik lagi, Ya, yang lebih bagus lagi, ya, yang lebih berkarakter lagi, dan pastinya bisa didukung bukan hanya dari masyarakat tapi juga bisa seenggaknya didukung sama pemerintah lah dari segi marketing atau apa gitu. Karena aku ngerasa kalau misalkan semua elemen tersebut saling mendukung satu sama lain, ya kita nggak akan kalah jauh sama yang namanya kartun-kartun ataupun animasi-animasi luar negeri. Mungkin ya, bisa ngelewatin Neja, mungkin bisa ngelewatin Garfield. ya. Kita, ayo, ya kita masa kita dorong ya, kita dukung juga gitu supaya itu menjadi kenyataan, bukan hanya harapan ya. Jadi, nah kalau teman-teman sendiri kira-kira apa ya menurut kalian Jumbo itu? Dari ceritanya kah? Gimana gimana tuh? Apakah ya, apakah ya seperti tadi BM bilang gitu kan? Dari ceritanya apakah sesuai? Apakah belok ke kanan kiri gitu? Silakan coba masukin di kolom komentar Apakah gitu. bikin nangis? Ya, Apakah bikin menyentuh hati dan urat nadi? ya. Ayo coba sebutin pendapat kalian soal Jumbo di kolom komentar. Apa pendapatmu tentang Jumbo? Ya, gitu. Jadi, Yuk, 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 komen, komen, komen. gitu. Jadi mungkin untuk obrolan kali ini kita cukupin dulu ya. Udah panjang juga kita Oh iya, ngobrol. sebelum sebelum kita tutup, buat yang belum nonton nih, bisa kasih tahu dulu gak sedikit aja, bisa bisa kasih tahu sedikit dulu aja gitu. Sedikit ceritanya, sinopsisnya apa sih soal Jumbo itu? Apa sih buat aku yang belum pernah nonton juga? Waduh, belum nonton. Jumbo pada Iya nih, dasarnya, aku karbit. Jumbo seorang anak yang ditinggal orang tuanya dan mencoba mencari teman. Mantap. Mantap. Singkat sekali ya. Iya. Justru cerita yang simpel, singkat, padat, jelas itu yang bagus. Nggak perlu complicated Ya. perang dunia dan semacamnya. Menyelamatkan Penasaran, penasaran, Sarah? penasaran sama
penasaran sama ceritanya, tonton Tonton dulu dulu ya, ya. mumpung masih ada nih, Ya, mumpung masih ada nih. mumpung masih ada. Nggak tahu ini sampai kapan Mas. Oke. Gitu. Jadi gimana, Oke, Bos? kita tutup dulu ya. Makasih semuanya buat udah nonton di sini. Makasih juga BM. Welcome to the club. Ya, Makasih, Bos. Makasih. Aku tidak akan mengecewakanmu, ya. bosku saya. Supaya nanti jadi 2D jadi 3D ya. Kita kita buat kamu jadi 3 dimensi. Ah, susu, sugoi, sugoi, sugoi. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, dadah, dadah.